Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itulah dia. Siapa lagi kalau bukan Soekarno? Lantang, berani memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa besarnya, ia ditunjuk sebagai Presiden Republik ini. Tapi, coba tebak, apa perintah utamanya sebagai Presiden baru saat itu? Membentuk tentara? Membangun sekolah-sekolah? Bukan. Perintah pertamanya adalah memesan 50 tusuk sate di pinggir jalan, lalu memakannya sambil duduk di pinggir selokan. Itulah dia, Soekarno, bapak pendiri bangsa kita. Jangan lupakan bahwa ia tetap orang biasa sama seperti kita semua. Jika mendengar suaranya, kita bisa membayangkan sosok pejuang yang gagah dan berwibawa. Namun, ketika kecil, Soekarno bukanlah sosok yang kuat. Hidupnya hampir tak terselamatkan. Sampai-sampai ayahnya mengganti namanya dari Kusno menjadi Karno. Entah kenapa, sejak itu Soekarno seperti terlahir kembali. Ia tumbuh besar, sehat, menjadi anak pintar, cerdas, berprestasi. Beranjak dewasa, ia merantau ke Bandung untuk belajar di Sekolah Teknik Sipil. Ia lulus menjadi bulu putra ketiga yang menjadi insinyur kala itu. Tapi sang insinyur justru lebih jatuh cinta pada seni dan keindahan. Ia lebih suka merancang gambar menjadi bangunan. Kecintaannya pada keindahan juga ia temukan dari sosok ibu kosnya, Inggit Gunarsi namanya. Mereka menikah merintis berdampingan awal Soekarno sebagai pejuang revolusi. Tahun-tahun berikutnya diisi Soekarno dengan perjuangan sebagai murid Cokro-Minoto. Soekarno akrab dengan dunia aktivis dan dunia tulis-menulis. Kemahirannya dalam menguasai 11 bahasa membuatnya juru debat yang handal, yang tak canggung berbicara kepada dunia. Ia lalu mendirikan partai, menggalang kekuatan rakyat hingga ditangkap karena dianggap pemberontak dan dijebloskan ke penjara berkali-kali. Dibuang ke Antabrata sampai membuatnya frustasi. Pada satu titik, ia hampir putus asa. Api itu perlahan meredup. Jika tanpa Inggit, Soekarno mungkin sudah menyerah. Tapi tidak. Dengan dukungan sang istri yang rajin mengirimkan surat di kerabat dan rekan perjuangan, api itu kembali menyala. Dalam pengap kurungan penjara, ia menuliskan pikirannya dalam pidato pembelaan. Indonesia Menggugat judulnya. Pidato yang mampu menggerakkan jiwa dan raga Indonesia. Membakar api revolusi yang lebih kuat dari 1000 bedil milik serdadu bersenjata lengkap. Maka, ketika orang-orang mencari sosok nomor 1 simbol perlawanan, sang putra Fajar hadir sebagai jawaban. Berbicara tentang Soekarno tidak akan ada habisnya. Dialah proklamator yang dipuja, meski sosoknya tak jarang dihujat. Seiring dengan kekuasaan yang bertambah, ia memimpikan dirinya sebagai pemimpin besar yang bercita-cita memerintah seumur hidupnya. Kemauan keras itu memaksa ia harus mengambil jalan yang berbeda-beda. Meninggalkan kawan, sahabat, bahkan kekasih yang ia cintai. Pada akhirnya, impian itu tidak pernah menjadi pemimpin besar, justru pergi dalam sunyi. Ia meninggalkan jejak simbol perlawanan, pahlawan kemerdekaan.
Ia sosok wajahnya yang akan selalu melekat di dinding-dinding rumahnya. Dan tentu saja hati kita semua.